Sinergi tata kelola teknologi, informasi, integrasi. 27.001 versi 2022, 27.701 versi 2025, dan 20.000 sampai 1 versi 2018. Mengoptimalkan kerangka keamanan informasi, data privasi, dan kualitas layanan TI. Kenapa organisasi sering punya banyak sertifikasi, tapi implementasinya tetap terasa terpisah-pisah? Tim keamanan berjalan sendiri. Tim privasi membuat program sendiri. Tim layanan TI punya target sendiri. Padahal kalau dilihat lebih dalam, standar-standar tersebut sebenarnya sudah dirancang untuk bisa berjalan bersama. ISO 27001 versi 2022, ISO 27701 versi 2025, dan ISO 20000-1 versi 2018. Sama-sama mengadopsi High Level Structure atau HLS. Artinya, ketiganya menggunakan kerangka klausul yang seragam, mulai dari Clause 4 sampai Clause X. Mulai dari memahami konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasional, evaluasi kinerja, sampai perbaikan berkelanjutan. Struktur yang sama ini bukan sekadar penyederhanaan dokumen. Ini adalah peluang bagi organisasi untuk membangun satu sistem manajemen yang saling terhubung. Keamanan informasi menjaga aset dan risiko. Privasi memastikan data pribadi diproses secara bertanggung jawab. Sementara manajemen layanan TI memastikan layanan tetap berjalan secara konsisten dan berkualitas. Ketika ketiganya diintegrasikan, organisasi tidak perlu membangun 3 mesin yang berbeda. Cukup satu fondasi tata kelola yang menopang keamanan, privasi, dan kualitas layanan secara bersamaan. Di seri ini, kita akan membedah bagaimana 3 standar tersebut bisa disinergikan menjadi kerangka tata kelola TI yang lebih efektif, terintegrasi, dan operasional. Menurut Anda, saat ini organisasi Anda masih berjalan per standar atau sudah mulai membangun satu sistem yang terintegrasi? Clause 4. Context of the organization. Kalau organisasi Anda sedang membangun keamanan informasi, privasi, atau layanan TI, pernah tidak bertanya, sebenarnya semua ini dibangun untuk siapa dan dalam konteks apa? Karena banyak sistem manajemen gagal bukan di kontrol, bukan di teknologi, tapi karena fondasinya dibangun tanpa memahami konteks organisasi. Disinilah Clause 4 menjadi titik awal dari integrasi, baik ISO 27001 versi 2022, ISO 27701 versi 2025, maupun ISO 20000 sampai 1 versi 2018, sama-sama memulai dari pertanyaan yang sama. Siapa organisasi Anda? Siapa pihak yang berkepentingan? Apa ruang lingkupnya? Dan sistem seperti apa yang ingin dibangun? Pertama, organisasi harus memahami konteks internal dan eksternal. Apa target bisnisnya? Apa risiko industrinya? Bagaimana regulasi memengaruhi operasional? Kedua, memahami kebutuhan dan ekspektasi pihak berkepentingan. Pelanggan ingin layanan yang stabil. Regulator menuntut kepatuhan. Manajemen ingin risiko tetap terkendali. Ketiga, menentukan ruang lingkup yang jelas. Karena sistem yang terlalu luas sulit dijalankan. Tapi sistem yang terlalu sempit sering kehilangan relevansi. Dan dari 3 pondasi itu, organisasi mulai membangun 3 lapisan sistem yang saling terhubung. Information Security Management System, Privacy Information Management System, dan Service Management System. Bukan 3 sistem yang berjalan sendiri, tapi satu arah tata kelola yang saling memperkuat. Jadi sebelum bicara kontrol, audit, atau sertifikasi, coba tanyakan dulu satu hal. Apakah organisasi Anda sudah benar-benar memahami konteks sebelum membangun sistem manajemennya? Clause 5. Leadership. Kenapa banyak sistem manajemen terlihat bagus saat audit, tapi sulit bertahan saat operasional? Karena seringkali sistem dibangun oleh tim, tapi tidak benar-benar dipimpin oleh organisasi. Clause 5 membahas sesuatu yang sering dianggap sederhana, padahal justru paling menentukan, leadership. Baik di ISO 27001 versi 2022,
ISO 27701 versi 2025, maupun ISO 20000 sampai 1 versi 2018. Ada satu pesan yang konsisten. Keamanan informasi, privasi, dan kualitas layanan bukan proyek tim tertentu. Ini adalah arah yang harus ditetapkan dan dijaga oleh pimpinan. Bagian pertama adalah leadership and commitment. Artinya, manajemen tidak cukup hanya menyetujui kebijakan atau hadir saat pembukaan audit. Mereka perlu menunjukkan keterlibatan nyata menetapkan prioritas, menyediakan sumber daya, dan memastikan sistem berjalan sesuai tujuan organisasi. Bagian kedua adalah policy. Kebijakan bukan dokumen formalitas. Kebijakan adalah keputusan strategis yang menerjemahkan visi organisasi menjadi aturan dan prinsip kerja yang dipahami seluruh tim. Dan bagian ketiga adalah roles, responsibilities, and authority. Karena sistem yang baik bukan yang semua orang bekerja keras, tapi yang semua orang tahu siapa melakukan apa, siapa mengambil keputusan, dan siapa bertanggung jawab. Ketika tiga elemen ini berjalan bersamaan, organisasi tidak lagi memiliki keamanan informasi, privasi, dan layanan TI yang berjalan sendiri-sendiri. Yang terbentuk adalah satu arah tata kelola yang terintegrasi. Jadi sebelum menambah kontrol baru atau membeli tools baru, coba evaluasi satu hal. Apakah sistem manajemen di organisasi Anda sudah dipimpin atau masih sekadar dijalankan? Clause 6. Planning. Kenapa banyak organisasi sudah punya target keamanan, target privasi, bahkan target layanan, tapi hasilnya tetap tidak konsisten? Karena tujuan tanpa perencanaan hanya menjadi niat baik. Dan disinilah Clause 6 menjadi penghubung antara arah strategis dan eksekusi nyata. Baik pada ISO 27001 versi 2022, ISO 27701 versi 2025, maupun ISO 20000 sampai 1 versi 2018. Fase planning memastikan sistem manajemen tidak berjalan berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan risiko, peluang, dan sasaran yang terukur. Langkah pertama adalah melihat risiko dan peluang. Bukan hanya bertanya apa yang bisa salah, tapi juga apa yang bisa diperbaiki. Di keamanan informasi, risikonya bisa berupa kebocoran atau gangguan layanan. Di privasi, risikonya bisa berupa pemrosesan data yang tidak sesuai tujuan. Di layanan, risikonya bisa berupa kualitas layanan yang tidak memenuhi ekspektasi pengguna. Setelah itu, masuk ke risk assessment dan risk treatment. Organisasi perlu memahami ancaman mana yang paling relevan, menentukan prioritas, lalu memilih tindakan yang tepat apakah dikurangi, dikendalikan, diterima, atau ditingkatkan pengawasannya. Tapi perencanaan tidak berhenti di risiko. Clause ini juga menekankan pentingnya menetapkan sasaran yang jelas dan cara mencapainya. Karena target yang baik bukan yang terdengar ambisius, tapi yang bisa diterjemahkan menjadi program, pemilik, indikator, dan evaluasi. Dan khusus pada manajemen layanan, perubahan juga harus direncanakan. Karena perubahan tanpa kendali seringkali menciptakan risiko baru. Jadi sebelum menjalankan program berikutnya, coba tanyakan satu hal. Apakah organisasi Anda sudah benar-benar merencanakan sistem manajemennya atau masih sekadar bereaksi terhadap masalah? Clause 7. Support. Kenapa banyak sistem manajemen berhenti di dokumen dan sulit hidup di operasional? Karena strategi tanpa dukungan hanya akan menjadi rencana. Dan itulah alasan Clause 7 menjadi salah satu klausul paling menentukan dalam integrasi sistem manajemen. Baik ISO 27001 versi 2022, ISO 27701 versi 2025, maupun ISO 20000 sampai 1 versi 2018 sama-sama menekankan satu hal. Sistem yang baik harus ditopang oleh sumber daya, kompetensi, komunikasi, dan pengetahuan yang cukup. Dimulai dari resources. Organisasi perlu memastikan bahwa implementasi keamanan informasi, privasi, dan layanan TI tidak berjalan dengan sumber daya seadanya. Tidak hanya anggaran, tetapi juga waktu, teknologi, dan kapasitas tim. Lalu masuk ke competence. Karena kontrol terbaik pun tidak akan efektif
jika dijalankan oleh orang yang belum memiliki kemampuan yang sesuai. Tapi kompetensi saja belum cukup. Ada awareness. Semua orang perlu memahami perannya, bukan hanya tim keamanan, bukan hanya tim T. Karena satu keputusan kecil dalam operasional bisa berdampak besar pada keamanan dan privasi. Berikutnya adalah communication. Informasi yang benar harus sampai ke orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Kemudian, ada documented information. Dokumen bukan untuk memenuhi audit, tetapi untuk menjaga konsistensi, memastikan pengetahuan tidak hilang, dan membantu organisasi berkembang secara terstruktur. Dan khusus pada manajemen layanan, ada satu tambahan penting, knowledge. Karena organisasi yang matang bukan yang selalu menyelesaikan masalah, tapi yang mampu menyimpan, menggunakan, dan membagikan pembelajaran dari setiap pengalaman. Jadi sebelum menambah kontrol baru atau membuat kebijakan baru, coba evaluasi satu hal. Apakah organisasi Anda sudah membangun sistem pendukung yang membuat tata kelola bisa benar-benar berjalan? Clause 8. Operation. Kenapa organisasi sering punya kebijakan yang rapi, kontrol yang lengkap, tapi hasil operasionalnya tetap tidak konsisten? Karena pada akhirnya, kualitas sistem tidak diuji saat perencanaan. Sistem diuji saat dijalankan. Dan itulah fokus dari Clause 8, Operation. Kalau Clause sebelumnya bicara arah, perencanaan, dan fondasi, maka Clause 8 adalah tempat semua keputusan itu benar-benar diterjemahkan menjadi aktivitas operasional. Baik pada ISO 27001 versi 2022, ISO 27701 versi 2025, maupun ISO 20000-1 versi 2018. Prinsipnya sama. Proses harus berjalan secara terkendali, konsisten, dan mampu menghasilkan output yang dapat dipercaya. Dimulai dari operational planning and control. Organisasi perlu memastikan bahwa proses yang dirancang benar-benar memiliki mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian yang jelas. Lalu masuk ke risk assessment dan risk treatment. Karena risiko tidak berhenti setelah perencanaan selesai. Operasional yang baik adalah operasional yang terus mengevaluasi perubahan, ancaman, dan melakukan tindakan. Pengendalian secara berkelanjutan. Dalam perspektif layanan TI, operasional juga diperluas menjadi pengelolaan servis portfolio, pengaturan hubungan layanan, pengelolaan kapasitas dan permintaan, hingga memastikan layanan dirancang, dibangun, dan ditransisikan secara terkendali. Ketika terjadi gangguan, organisasi juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan resolution dan fulfillment dengan cepat. Dan semua itu pada akhirnya harus dibuktikan melalui service assurance. Karena pengguna tidak menilai organisasi dari jumlah kontrol yang dimiliki. Pengguna menilai dari apakah layanan tetap aman, data tetap terlindungi, dan operasional tetap berjalan. Jadi coba evaluasi satu hal. Apakah proses di organisasi Anda sudah benar-benar berjalan secara operasional, atau masih berhenti di level prosedur dan dokumen? Clause 9. Performance Evaluation. Kalau sebuah organisasi sudah menjalankan keamanan informasi, privasi, dan layanan TI, apakah itu berarti semuanya sudah efektif? Belum tentu. Banyak organisasi merasa sudah memiliki kebijakan, kontrol, bahkan sertifikasi. Tapi saat ditanya, mana yang benar-benar berjalan, mana yang efektif, dan mana yang perlu diperbaiki, jawabannya seringkali belum terlihat jelas. Disinilah Clause 9, Performance Evaluation menjadi sangat penting. Klausul ini menjadi titik evaluasi dari seluruh sistem yang sudah dibangun. Tidak lagi bicara tentang merancang atau menjalankan proses, tetapi memastikan apakah proses tersebut benar-benar menghasilkan nilai. Pada struktur terintegrasi ini, ada 3 area utama. Pertama, monitoring, measurement, analysis, and evaluation. Organisasi perlu menentukan apa yang diukur, bagaimana mengukurnya, dan bagaimana hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan. Kedua, internal audit. Audit bukan sekadar kegiatan mencari temuan.
Audit adalah mekanisme untuk menguji apakah keamanan informasi, perlindungan data pribadi, dan layanan T benar-benar diterapkan sesuai desainnya. Ketiga, manajemen review. Ini yang sering terlupakan. Hasil pengukuran dan audit harus dibawa ke level manajemen agar menjadi keputusan, prioritas, dan arah perbaikan berikutnya. Pada integrasi dengan ISO 20001, evaluasi juga diperluas melalui service reporting, memastikan layanan T bukan hanya tersedia, tetapi juga memenuhi ekspektasi. Karena sistem manajemen yang baik bukan yang paling lengkap dokumentasinya, tetapi yang paling mampu membuktikan performanya. Coba evaluasi organisasi Anda hari ini. Apakah indikator, audit, dan manajemen review sudah menghasilkan keputusan nyata? Atau masih sekadar formalitas? Clause X, improvement. Kalau sistem manajemen sudah berjalan, kenapa masih perlu improvement? Karena di dunia nyata, ancaman berubah, regulasi berkembang, dan ekspektasi bisnis terus naik. Sistem yang tidak diperbaiki perlahan akan tertinggal. Clause 10 mengingatkan bahwa sistem manajemen bukan dokumen yang selesai, ditulis, lalu disimpan. Ini adalah mekanisme yang harus terus belajar, beradaptasi, dan menjadi lebih matang dari waktu ke waktu. Di banyak organisasi, temuan audit sering dipandang sebagai kegagalan. Padahal justru sebaliknya. Temuan adalah sinyal bahwa masih ada ruang untuk diperkuat sebelum berubah menjadi insiden nyata. Ketidaksesuaian yang ditemukan, tindakan korektif yang dijalankan, hingga perbaikan berkelanjutan semuanya adalah bagian dari organisasi yang sehat. Dalam integrasi ISO 27701, ISO 27701, dan ISO 20000-1, Clause 10 menjadi penggerak agar keamanan informasi, perlindungan data pribadi, dan kualitas layanan tidak berhenti di level compliant, tetapi terus meningkat seiring kebutuhan organisasi. Bayangkan 3 pertanyaan sederhana. Apakah masalah yang sama masih berulang? Apakah akar penyebab sudah benar-benar diselesaikan? Dan apakah setiap evaluasi menghasilkan perbaikan yang nyata? Karena tujuan akhirnya bukan sekadar lolos audit. Tujuannya adalah membangun tata kelola TI yang semakin efektif, semakin resilient, dan semakin dipercaya. Coba lihat satu area di organisasi Anda hari ini, apakah sudah ada mekanisme, corrective action, dan continual improvement yang benar-benar berjalan, atau masih berhenti di dokumentasi? Kesimpulan. Bagaimana jika keamanan informasi, privasi data, dan layanan TI tidak lagi berjalan sendiri-sendiri? Banyak organisasi hari ini masih mengelola ketiganya dalam jalur yang berbeda. Tim keamanan fokus pada risiko. Tim privasi fokus pada kepatuhan. Tim layanan fokus pada operasional. Akibatnya, duplikasi kontrol, audit berulang, dan program yang terasa berat tetapi belum tentu efektif. Disinilah kekuatan integrasi muncul. ISO 27001 versi 2022, ISO 27701 versi 2025, dan ISO 20000-1 versi 2018 sebenarnya memiliki fondasi yang selaras. Ketiganya menggunakan struktur manajemen yang memungkinkan organisasi membangun satu pendekatan yang konsisten mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga peningkatan berkelanjutan. Ketika keamanan informasi terintegrasi dengan pengelolaan privasi dan layanan TI, organisasi tidak hanya mengurangi kompleksitas implementasi. Organisasi juga mendapatkan pengendalian yang lebih jelas, proses audit yang lebih efisien, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis risiko. Namun ada satu hal yang sering terlupakan. Keberhasilan integrasi standar tidak ditentukan oleh sertifikat yang dimiliki, tetapi oleh kemampuan organisasi untuk terus memperbaiki sistem yang dijalankan. Karena tata kelola yang baik bukan sesuatu yang selesai dibangun, tetapi sesuatu yang terus disempurnakan. Jadi pertanyaannya bukan lagi standar apa yang sudah diterapkan, tetapi apakah seluruh sistem manajemen di organisasi Anda sudah benar-benar bergerak dalam arah yang sama?
Mulailah dari integrasi. Ukur efektivitasnya. Evaluasi secara berkala. Dan jadikan continuous improvement sebagai budaya, bukan sekadar klausul audit.